Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Biar kiranya hati dan pikiran, keberadaan kita selalu fokus kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, yang pasti akan mendatangkan kekuatan, sukacita. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sedang membangun pengaruhnya di teritorial, di tempat-tempat keunikan kita untuk kerajaannya, nilai-nilainya, budaya kerajaan Allah, prinsip-prinsipnya bisa terbangun dimanapun Bapak Ibu berada. Dan itulah kebahagiaan dan kekuatan kita. Sehingga kita tetap semangat apapun yang terjadi di areal kekuatan kita. Saya percaya pelayanan itu bukan di gereja, tapi kita, gereja Tuhan, kita pelayanannya di mana? Di tempat-tempat di mana kita ditempatkan Tuhan. Mungkin di dunia politik, mungkin di dunia bisnis, mungkin di dunia pertanian, mungkin di dunia sosial. Saudara mungkin sebagai polisi, sebagai tentara, atau sebagai apapun, saya mau beritahu bahwa kekuatan dan sukacita kita semua adalah ketika kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dan tujuannya di tempat-tempat itu. Karena itu kita butuh kebenaran firman Tuhan. Karena kerajaan Allah bukan makan minum, tapi cerita tentang kebenaran yang akan melahirkan sukacita dan damai. Karenanya jangan lupa baca Kitab Keluaran pasal 30, ayat yang ke-11 sampai pasal 31, ayat yang ke-18. Lalu baca Kitab Matius pasal 26, ayat 47 sampai ayat yang ke-68. Lalu Pemazmur pasal 32, ayat 1 sampai 11. Dan hikmat Soleman atau hikmat untuk kita hari ini adalah kita baca Amsal pasal 8, ayat 27 sampai 32. Bapak Ibu, kita masih membangun kebenaran, pelajaran tentang hukum proses. Artinya kita ini sama seperti hukum gravitasi, proses juga ada sebuah prinsip atau hukum di dalamnya. Karena itu jalan akhir atau ujung daripada tujuan Tuhan itu namanya proses. Dalam perjalanannya kita akan melewati banyak hal yang terjadi. Perasaan tidak nyaman, banyak hal-hal yang mengecewakan, tidak seperti yang kita pikirkan, sehingga terkadang kita sulit mengerti kenapa ini terjadi, itu terjadi. Jadi proses sebenarnya akan menolong kita, membuat kita terlatih, membuat kita dewasa, membuat kita sempurna, membuat kita menjadi murni, utuh, dan berkembang penuh. Seperti Ayub misalnya. Kalau dulu dari kata orang, setelah dia mengalami proses itu, dia bisa melihat Tuhan dengan lebih jelas. Jadi proses adalah langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang berkelanjutan yang mengarah kepada perubahan untuk membawa hasil atau tujuan kita bisa sampai. Jadi kita perlu mengikuti proses dari Tuhan, dan ketika kita belajar tunduk taat, proses Tuhan akan membawa kita pada kedewasaan, bukan kekanak-kanakan. Kita memiliki reaksi atau respon yang benar. Saya dengar penasihat rohani berkata, kamu jangan melakukan bagaimana kamu diperlakukan. Seringkali kita bertindak memperlakukan respon kita bagaimana kita diperlakukan. Kita membalas, itu daging. Jadi kita perlu menjadi pribadi dengan mengikuti proses Tuhan. Kita menjadi pribadi yang selesai dengan diri kita. Kita dapat leluasa akhirnya dipakai Tuhan karena kita sudah mampu mengosongkan diri kita. Kita dapat sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan untuk menggenapi kehendak Tuhan dan tujuannya di bumi ini. Dan ingat, tujuan Tuhan itu sudah ditetapkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum bumi dunia ini ada, kita sudah ada di kekekalan dan Tuhan sudah menetapkan kita semua. Jadi ingat saudara, tujuan Tuhan sudah ditetapkan di atas kehidupan kita. Karena itu kalau hukum proses itu saudara terjadi di alam jasmani ini. Di sorga dalam kekekalan semua udah selesai, udah beres. Tapi di bumi kita harus menjalani proses agar kita dapat dipersiapkan untuk penggenapannya. Ada jarak antara penciptaan dan pembentukan. Dan di alam jasmani ini kita mengalami berbagai proses untuk menuju perkembangan yang penuh. Jadi kalau dalam dunia kita kenal lahir seorang bayi, dia butuh proses sampai pada menjadi pribadi yang dewasa. Dia perlu mengalami remaja, pemuda, dewasa, sampai dia menjadi dewasa yang penuh. Hal ini terjadi juga dalam dimensi rohani. Untuk kita menjadi dewasa dan bisa menyelesaikan tugas daripada Bapa Surgawi. Kita ingat tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita saat kita menolak proses. Banyak orang secara teori, mereka ini diciptakan untuk sebuah tujuan yang besar. Tapi mereka tidak diajarkan bagaimana cara mencapainya atau apa yang harus dilakukan.
untuk menggenapinya. Karena itu saya mau ajak kita bahwa kita bukan sekedar tahu, tapi kita perlu belajar. Dan saudara mau dimentor, pemuritan adalah salah satu cara menolong kita untuk mengerti bagaimana kita menggenapi semua tujuan Tuhan itu. Beberapa orang mengerti tentang gagasan proses, tapi mereka nggak pernah mau tunduk kepada hukum proses itu sendiri. Akhirnya apa? Mereka kehilangan semua potensi mereka. Jadi ingat bahwa kalau saudara lihat ada orang-orang bisa sampai pada level tertentu, jadi gembala yang sukses, yang berhasil menurut ukuran dunia. Tapi ingat, itu semua ada proses. Seperti yang kemarin saya ceritakan, untuk menjadi gembala GPI Home, saya harus melewati banyak yang memang harus saya lewati. Prosesnya setia dengan yang kecil, mulai dari uang 1.000 perak ketika mengembalakan jemaat, sampai sekarang ini. Proses dari mulai mungkin cuma bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih gedung gereja, atur-atur bangku. Jadi saudara jangan lihat sekarang, saya masih ngatur bangku, tapi udah banyak yang nolong. Jadi kita semua harus tunduk kepada proses yang akan membawa kita kepada tujuan ilahi. Jadi kita dapat saja memiliki potensi yang hebat, besar, menurut orang dan dunia untuk menggenapi tujuan kerajaan Allah yang besar. Bahkan kita memiliki karisma, dilihat orang yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak mengalami proses yang membentuk karakter kita, maka karunia-karunia, kesabaran, kekuatan mereka tidak akan pernah sampai mampu kepada tujuan Allah. Terkadang kita sering bertanya, apa yang akan terjadi saat proses itu sedang kita jalani? Mengapa hal ini kok menimpa saya? Mengapa saya diperlakukan seperti ini? Mengapa ini sangat menyakitkan? Dan ini tidak adil atau tidak benar. Saudara harus tahu bagaimana hasil atau ujung dari proses ini. Ketika ada salah satu jemaat bertanya kepada saya sudah baik, saya sudah lakukan ini, kenapa penyakit ini harus datang? Kenapa harus kami alami, keluarga kami? Terkadang banyak hal yang membingungkan dan kita tidak tahu. Tapi percayalah bahwa ketika kita masuk kepada hukum proses itu akan melahirkan perubahan secara total manusia kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi hasil hukum proses adanya terjadinya transformasi roh, jiwa, tubuh, dan karakter kita ujungnya. Kondisi hati kita, ingat, itu akan menjadi kondisi hidup kita. Jadi transformasi itu perlu terjadi secara total. Jadi ujungnya adalah kita mengalami hukum proses itu mengarahnya kepada apa? Kepada sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan dimensi roh kita. Kita dilahirkan kembali, mental, jiwa, pikiran, perasaan kita terus mengalami pembaharuan. Kita tidak lagi seperti orang-orang dunia dengan pikirannya yang duniawi, pikirannya yang nggak benar, pikirannya yang kedagingan. Dan itu akan melahirkan kesehatan secara tubuh, dan ekonomi kita pasti akan diberkati. Jadi Tuhan ingin kita memiliki pikiran yang benar. Jadi transformasi ini, hukum proses ini perlu melahirkan perubahan terus menerus sampai kepada gambar Kristus, rupa Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jadi saudara harus mengerti, transformasi itu, perubahan itu, hukum proses itu melahirkan perubahan yang sangat jelas, yaitu terjadinya pembaharuan hati kita. Jadi hati adalah tempat atau manusia batiniah kita, tempat di mana Allah berdiam dan berhadirat di situ. Dan saat kita mengalami proses perubahan itu, kita harus ingat bahwa semua transformasi menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu dimulai dari hati, bukan di pikiran, tapi di hati kita. Karena itu saya berdoa kiranya ketika kita masuk kepada hukum proses ini, itu akan menuju kepada perubahan roh, jiwa, dan tubuh kita. Pandangan kita, pola kita betul-betul berubah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bermanifestasilah, berhadiratlah Engkau dengan nyata, lebih nyata dari semua yang nyata. Pandangan pikiran kami terus mengalami transformasi dan perubahan dari mengikuti proses-proses Tuhan, perubahan di roh dan jiwa tubuh kami. Terima kasih, diberkati anak-anakku untuk menjadi sehat, kuat, teguh, tetap dalam firman, dan mereka bisa mengalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.